Mimpi adalah kunci untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Eko Setianingrum, calon guru penggerak Angkatan 7 SD 6 Terban, Kabupaten Kudus. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Farida Eko Setianingrum, calon guru penggerak Angkatan 7 SD 6 Terban, Kabupaten Kudus. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengindasan guru penggerak. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Ada 7 konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, diubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda bisa, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak cara bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, dan hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini pernyataan dari Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai
kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari pernyataan dari Dian Gosen pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya dalam motivasi internal hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kesenangan untuk bertahan hidup ya ini. Posisi kontrol seorang guru. Motivasi. Ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Ada identitas berhasil atau sukses dari diri sendiri. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Penghukum. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu kalau gurunya berkata. Ya, kalau guru itu sebagai penghukum. Hasil, memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kemudian, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarlah saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid bisa mengurangi kesalahan. Tapi ini guru sebagai penghukum ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Guru itu membuat murid merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu begini loh. Nah, seperti itu. Ibu kecewa melihat kamu. Nah, seperti itu ya. Guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Mengatakannya, ibu stres. Kira-kira kalau seperti itu Bapak Ibu ya, anak itu merasa bersalah apa tidak kalau guru itu mengatakan seperti itu? Ya. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, bisa juga berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dapat pada murid merasa rendah diri. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Ini adalah kontrol dari luar. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini guru posisinya sebagai teman atau pemantau. Posisi sebagai teman.
membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, kalau ya, ayolah lakukan demi ibu. Kalau guru sebagai teman itu seperti itu, lakukanlah sesuatu demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah berkata, ingat, ibu pernah bantu. Hasilnya apa ini kalau guru sebagai teman? Kegantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Itu murid berkata seperti itu ya. Dampak pada murid lemah, bisa tidak mandiri, bisa tergantung. Kemudian posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata juga apa peraturannya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, dampak pada murid sang menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini tadi kita sudah membahas 4 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah manajer yang terakhir ya. Identitas berhasil atau sukses, kontrolnya dari diri, bisa menghargai diri sendiri. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya ya. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nanti ini bisa digunakan untuk menghadapi murid misalkan yang seperti terlambat dalam sekolah. Dan juga murid itu tidak mengerjakan PR. Nanti ditanyakan ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, murid bisa menjawab pertanyaan dari guru, bisa menguatkan motivasi dari dirinya sendiri, bisa menjawab dari permasalahan dan bisa memperbaiki masalah itu sendiri. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampaknya pada murid itu dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Untuk yang lebih bagusnya tadi di antara 5 posisi ya, sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, sebaiknya guru itu dalam posisi manajer. Kalau dalam posisi manajer bisa menguatkan pribadi. Siswa bisa juga mencari solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat.
dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi dalam keyakinan sekolah ini sebaiknya Bapak Ibu guru pada saat waktu murid itu masuk pertama kali di kelas, misalkan masuk pertama kali di kelas 2, di kelas 3, di kelas 4 dan di kelas 5 ya, sebaiknya guru dan murid ya membuat keyakinan kelas dan membentuk kesepakatan antara guru dan murid. Nah, nantinya dipakai untuk selanjutnya supaya dapat diyakini keyakinannya, bisa terterap dalam hatinya. Nah, ini adalah diagram lingkaran budaya positif. Budaya positif itu dimulai dari yang terkecil dulu, dari peraturan kelas. Kalau sudah, peraturan kelas itu diperoleh dari mana ya Bapak Ibu? Dari peraturan sekolah. Dari peraturan sekolah, kemudian peraturannya dibawa ke kelas-kelas menjadi peraturan kelas. Pada peraturan kelas, kemudian disusun keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian dampaknya apa terhadap sekolah? Terbentuknya lingkungan yang positif. Setelah lingkungan sekolah yang positif, kemudian terbentuk budaya positif yang ada di sekolah. Mulai dari yang terkecil dulu, dari peraturan, kemudian keyakinan kelas, lingkungan yang positif, dan kemudian budaya positif. Segitiga restitusi. Jadi dalam menghadapi murid ya yang mempunyai masalah, misalkan seperti yang tadi tidak mengerjakan PR, kemudian terlambat datang ke sekolah, ya berantem bersama temannya. Kemudian ada masalah apa lagi Bapak Ibu? Kira-kira saling mengejek bisa ya. Ada 3 cara dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Guru itu ya kalau ada masalah ya jangan sebagai penghukum dulu tadi membuat merasa bersalah ya, tetapi diselesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan guru berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ibu guru menanamkan kata-kata sekolah itu kepada murid ya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi setelah menstabilkan identitas kepada murid, kemudian validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dengan kasih kata seperti itu. Selain itu juga kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Cara yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ada 3 tadi ya Bapak Ibu untuk memecahkan masalah ya. Dengan segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, dan yang kedua dengan validasi kebutuhan, dan yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Ya, murid bisa dipanggil ke depan atau bisa dipanggil untuk kantor guru, kemudian guru melakukan segitiga restitusi. Ketiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid
yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena telah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya itu kalau anak merasa gagal, merasa salah, itu dirinya itu menjadi berperasaan negatif. Apa-apa salah, apa-apa salah. Kemudian kita menstabilkan identitas supaya menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu ya. Untuk cara menstabilkan identitas, pakai kata-kata yang seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Dalam validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ini juga dalam validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini kalau siswanya memukul temannya ya Bapak Ibu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini ada cara dalam memvalidasi kebutuhan dalam segitiga restitusi. Cara yang ketiga atau tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah implementasi budaya positif yang saya terapkan di kelas saya, ya, Bapak Ibu. Implementasi disiplin positif, ya. Implementasi disiplin positif yang saya terapkan adalah ini ada gambar anak sedang berbaris ya menuju ke ruangan kelas untuk membentuk karakter atau bisa mendisiplinkan anak. Kemudian ini bersalaman saat masuk ke dalam kelas. Implementasi disiplin positif ini adalah budaya literasi atau kegiatan membaca sebelum masuk ke dalam kelas. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai ini ada budaya literasi.
Anak membaca buku, bisa buku bacaan, bisa buku pelajaran. Kemudian ini berdoa. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Di kelas 4 berdoanya dengan membaca Asmaul Husna, kemudian dengan membaca suratul Al-Fatihah. Implementasi disiplin positif ini bisa juga dengan cara nih, siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada gurunya. Bisa juga mengajukan sesuatu yang belum paham. Ini bisa menguatkan karakter anak. Kemudian hari Jumat, ya, hari Jumat ini ada kegiatan senam rutin yang diadakan di sekolah. Nah, ini ada implementasi penyusunan kesepakatan kelas. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Ini adalah penyusunan kesepakatan kelas di antara murid dan guru. Jadi kesepakatan kelas yang disusun nanti bisa disusun keyakinan kelas. Nanti kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok nanti disusun kesepakatan kelas. Kami menyayangi dan sangat contoh. Jadi dalam kelas saya membuat kesepakatan kelas antara guru dan murid, ya, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas ini murid saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kedua, dan ketiga. Dalam murid itu bebas berkreasi di dalam kelompoknya dalam menyusun kesepakatan kelas. Nanti perwakilan dalam kelompok maju ke depan untuk menempelkan kesepakatan yang telah disusun dalam kelompoknya masing-masing. Ayo bekerja sama untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, ini siswa baru menyusun kesepakatan kelas, ya, Bapak Ibu, ya.
komitmen. Nah, ini dari kelompok 1 menempelkan kesepakatan kelas yang ada. Ditempelkan kesepakatan kelasnya di depan. Nah, untuk kelompok 1 itu menyusun kesepakatan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang saling menyayangi ini adalah kesepakatan kelas dari yang kelompok pertama. Nah, nanti ada persetujuan dari kalau murid sepakat nanti akan bilang setuju ya. Untuk kesepakatan kelas yang kedua adalah kami murid yang semangat belajar. Nah, ini dari kelompok 1. Yang kelompok kedua, setiap kelompok menyusun ini ada 2 kesepakatan. Kesepakatan yang pertama, kami guru dan murid yang saling menghormati. Nah, ini kesepakatan yang keempat dari murid adalah kami murid yang bertanggung jawab. Ini yang terakhir adalah kesepakatan kelas dari yang kelompok 3. Nah, ini kami murid yang selalu menjaga keamanan. Nah, ini setuju dari teman-teman ya. Untuk kesepakatan yang terakhir adalah kami murid yang selalu menjaga komitmen. Implementasi keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas yang telah disusun antara guru dan murid ya, ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami guru dan murid yang saling menghormati. Kami murid yang bertanggung jawab. Kami murid yang selalu menjaga keamanan. Kemudian yang terakhir adalah kami murid yang selalu menjaga komitmen. Dari kesepakatan
universal. Kemudian kata-katanya mudah diingat dan dipahami. Ini adalah keyakinan kelas dari kelas 4. Berkomitmen, kemudian bertanggung jawab, menghormati orang lain, bersabar. Kalau di dalam kelas, misalkan seperti waktu murid sedang antri guru memberikan nilai, murid harus bersabar. Kemudian keselamatan, kesehatan dan keamanan. Kalau yang baru viral ini adalah bermain lato-lato ya Bapak Ibu. Jadi siswa itu harus bisa menjaga keselamatan dan keamanan baik dirinya sendiri maupun orang lainnya. Keyakinan kelas ini yang saya terapkan di dalam kelas yang nantinya akan diindahkan oleh murid di kelas 4. Ini adalah implementasi dari segitiga restitusi. Maka yang pertama adalah menstabilkan identitas, maka yang pertama adalah menstabilkan identitas Tadi dalam segitiga restitusi, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu guru dengan berkata, berbuat salah adalah perbuatan yang manusiawi. Ibu juga pas waktu SD juga pernah berbuat salah. Ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ibu mencarikan solusi agar kamu tidak lupa lagi dalam mengerjakan PR-nya. Maka yang kedua adalah validasi kebutuhan Ini ditanyakan alasannya mengapa tidak mengerjakan PR Kalau ini permasalahannya tidak mengerjakan PR, ditanya Bu Guru alasannya karena lupa dalam mengerjakan PR. Ini ada langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Ini langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bisa dilihat Bapak Ibu Ini ditanyakan apakah tidak mengerjakan PR sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ini belum sesuai, kemudian ditanyakan masih ingat apa tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat. Dalam restitusi langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah tidak mengerjakan PR tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kemudian tadi ditanyakan keyakinannya dalam kelas itu apa saja Ada beberapa keyakinan kelas yang ada di kelas 4 ditanyakan. Kemudian
mulai kapan akan berubah. Nah, nih mulai besok yang murid kelas 4 bilang seperti itu ya. Ada refleksi dari saya setelah saya menerapkan budaya positif di dalam kelas. Pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di rumah. Saya menangani siswa yang tidak mengerjakan PR. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga resolusi, ya. Langkah-langkahnya itu ada 3. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Nah, perasaan saya dalam mengalami hal tersebut, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya di kelas itu sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah karena saya selalu memberikan hukuman ketika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, ya, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi adalah pemaparan implementasi budaya positif dan materi yang saya pelajari dalam guru penggerak, terutama dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian ini ya, sebelum dalam sesi tanya jawab, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Laskar Pelangi dari Fiji. Berlarilah tanpa lelah.
Nah, setelah ini adalah sesi tanya jawab. Kalau Bapak Ibu yang mau bertanya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah pada siang ini saya terima kasih sekali kepada Bu Farida sudah dijelaskan tentang apa itu budaya positif sehingga saya menjadi bertambah wawasannya. Kemudian dari materi yang telah disampaikan juga dilengkapi dengan contoh nyata. Jadi saya juga semakin paham dengan materi yang disampaikan. Lalu dari materi yang telah disampaikan ada 3 istilah yang belum begitu saya pahami karena saya belum menemukan kata kuncinya. Yang pertama adalah keyakinan kelas, yang kedua adalah peraturan kelas, kemudian yang ketiga adalah kesepakatan kelas. Nah, pertanyaan saya, apakah dari ketiga kalimat itu adalah merupakan satu hal yang sama atau hal yang memiliki istilah yang berbeda? Nah, jika ketiganya adalah istilah yang berbeda, mohon maaf, tolong saya dijelaskan supaya saya lebih paham lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aris atas pertanyaan yang diberikan ya. Ada tadi dari pertanyaan Bu Aris, apakah perbedaan antara kesepakatan kelas, terus peraturan kelas, dan kemudian keyakinan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu adalah peraturan yang termasuk tata tertib dari sekolah. Peraturan kelas ya diturunkan dari peraturan yang ada di sekolah. Kemudian kalau kesepakatan kelas itu kesepakatan yang terbentuk adalah guru dan murid. Jadi kesepakatan tersebut kemudian antara guru dan murid ya menyusun keyakinan kelas. Jadi antara peraturan kelas, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu perbedaannya itu di peraturan Bu. Yang berbeda itu peraturan kelasnya. Kalau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama, ya. Proses penyusunan keyakinan kelas itu dari kesepakatan kelas antara guru dan murid. Ya. Bagaimana Bu Ari? Kemudian empat dari Ibu Kepala Sekolah maupun Ibu Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SD 6 Tegal memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Farida yang telah melakukan pemaparan diseminasi pengimbasan budaya positif kepada guru-guru di SD 6 Tegal ini. Semoga budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Farida tadi bisa memberikan manfaat yang positif atau manfaat yang baik bagi guru-guru SD 6 Tegal ini. Dan semoga guru-guru yang lain juga ikut melaksanakan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Farida tadi, sehingga bisa memberikan manfaat positif bagi SD 6 Tegal ini, khususnya dalam melaksanakan budaya positif di sekolah SD 6 Tegal ini kepada siswa-siswanya, sehingga tercipta suasana pendidikan yang nyaman, aman, dan tertib. Dan
meningkatkan karakter dari siswa-siswi SD 6 Tegal ini menjadi lebih baik lagi dengan budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Ibu Farida saya ucapkan terima kasih. Ayo bekerja sama untuk membuat kesepakatan kelas. Sama-sama bersama-sama. Oke. Kurang besar tulisannya, kurang besar. Seperti contoh tulisannya Bu Guru. Bisa, silakan kamu duduk di tempat duduk ya. Kira-kira mengapa ibu memanggil kamu pemuda itu? Ya, ibu ingin mengetahui alasan kamu mengerjakan. Setiap orang pasti berbeda kesalahan ya. Salah itu adalah manusiawi. Ibu pas waktu SD juga pernah tidak mengerjakan. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu hanya mencari solusi agar kamu tidak lupa lagi dalam perjalanan. Bisa, pasti kamu punya alasan mengapa sampai kamu tidak mengerjakan PR. Lupa, kamu mengerjakan PR. Bisa, apakah tidak mengerjakan PR juga sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Belum sesuai ya. Masih ingat apa tidak dengan keyakinan kelas kita? Apa saja itu yang menyaksikan? Komitmen dan segera menghati orang lain, sabar, menyenangkan, kesehatan, keamanan. Nah, tidak mengerjakan PR itu belum sesuai dengan keyakinan kelas kita ya, terutama pada komitmen dan tanggung jawab. Sebagai murid kelas 4, kamu harus bisa berkomitmen untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Selain itu, mengerjakan PR juga bentuk tanggung jawab. Ya, kira-kira tindakan apa saja yang dapat dilakukan agar bisa tidak lupa mengerjakan PR? Ingat-ingat, mengingat-ingat. Selain itu apa lagi selain mengingat-ingat? Biar tidak lupa. Menjadwal ya, kamu mengingat-ingat, kemudian menjadwal ya, kemudian mulai kapan kita akan melakukan perubahan? Mulai besok ya. Untuk depannya berharap kita selalu mengerjakan PR dan selalu mengerjakan